Yang tunggu-tunggu ini loh. Tapi Gatot Kaca, wah. Wah, jauh tiba-tiba Gatot Kaca. Kayaknya nggak Eve ya, nggak Pars ya. Ini Harit masih open nih. Ada kemungkinan Harit ada di 3 awal ini apa enggak? Gue rasa ada. Alter Ego kalau mau ambil Harit? Sekarang Sekarang banget nih, dua kayaknya, atas. kayaknya Onik ambil di 23 nih. Iya, daripada diambil di 23. Karena gue rasa ini bisa yang lain juga. Hayabusa, oh Ah, bagus ya banget. Padahal udah ada jungler ya, jadi kayak sebenarnya bisa diambil di ketiga. Harit kah yang akan diambil oleh Onyx sekarang? Harit Eve, Yap, Eve kurang ya? Harit. Atau Harit Kimi, Harit Kimi. Ini lumayan serem, tapi bisa. Bisa Karena kabur dari resiko, Hayabusa. semua punya risiko kecuali dia mau ngambil kayak Valentina om. Yap. Lapu gimana? Lapu Harit. Lapu Harit ambil 3 core-nya ya, kayak draft EVOS di match sebelumnya. Bisa Yap. juga sih, tapi hati-hati di match upin ya. Gue sebenarnya lebih suka ada Alice sih di Langsung? di picknya Onyx di sini, betul. Karena Got him lined up in my sight. Ini satu. Allow me to lead the Hilda. charge. Oh, oke. buat Oh, Trio Harit. mid ya. kayaknya. Iya ya, karena kalau dia ngambil trio core-nya di match upin pasti itu. Iya betul. Ya, dan sekarang dengan adanya Hilda jelas akan membahayakan untuk Hayabusa ya. Wah, nggak ngedown Suzume. I was made for. Yif tetap. Yes, Gatot. Kompa yang cukup Oh, kuat iya. memang. White Crystal, Unbreakable. Iya sih, kalau ngelihat lawannya Lancelot, lawannya Hilda emang nggak ada mid lane yang enak sih. Jadi Iya, ambil pasti aja ada yang gue. memang masuk kan. Aku kena. ngelihat posisi ini Cici itu sangat menurut bahaya gak om buat Onyx nih? Cici Gold buat siapa? Buat Alter Ego, kalau Alter Ego ini pick duluan. Sebenarnya oke sih kalau kita bicara soal Cici ya, tapi aku ngelihatnya selalu kayak kalau Yisan Shin itu yang enable. Oke. Karena Hayabusa nggak bisa kayak ngebantu kayak Yisan Shin atau Lancelot. Lancelot ini sebenarnya bisa 2 fighter. Betul. Karena Hayabusa kayak jauh lebih tricky sih kalau kita bicara kayak dia bisa jadi single carry core ya jungle ya. Kayak di game 2 ketika Onyx pakai Hayabusa dia juga pakai 2 fighter. Iya. Kayak Harit. Oke, Cici. Ya karena hari tadi band Cici jadi make sense sih. Cici jadi make sense ya Iya. untuk Alter Ego ya. Atau Alice. Elisa plus Elis sama MM juga oke sih sebenarnya buat AE ya. Karena Iya. dia udah jadi ada badan kan. Elis sama Gatot Kaca udah combo, MM-nya bersih-bersih. Tapi ya perfectnya Harit memang tadi. Dan sekarang gua ngerasa dari Alter Ego dia udah harus worry nih sama hero-hero yang ke backline. Lutfi, dia power banget soalnya. Yuzong mungkin. Oke. Ini ya satu pilihan banding terakhir dari Alter Ego. Oh jangan lupakan Blue. Lumayan fokus ke XP ya berarti setelah lampu-lampu ditutup. Ya, kalau dia pakai badan glue, give-nya bakal ketempel banget. Tapi oke. Kali ya. Meskipun udah ada Hilda. Bisa di XP kan. Mungkin Hildanya ya dia. Hilda bisa di XP. Iya. Kaliannya akan main sama Kimi juga enak banget. Granger. Gue kenapa feeling ada Granger lagi ya? Ditutup atau diambil? Diambil kayaknya. Kalau di band agak mahal kan? Atau ya SP-nya udah gak ada juga. Alice masih ya. Alice, Arlot, itu jadi opsi sekarang. Atau Bennett mungkin karena gue ngerasanya nih si Alter Ego kayaknya mau main ke arah 2 fighter sih. Entah kenapa gue ngerasanya Kurang sih. Cici ini sangat potensi Paksa ya. untuk keluar sih. Ya, Cici buat Onyx ya. Tuh buat Alter Ego juga Buat masih Alter oke Ego. sebetulnya. Kalau dia mau Cici dia harus ambil sekarang. Iya betul, karena kalau enggak diambil Onyx nanti. Cuma di match upin pasti Cici. Cici diambil alright. Masih flex ya. Lebih ke orang di band ngasih cicinya. Tapi dengan sebuah pancingan sebenarnya sih karena kan kita tahu kan Uranus salah satu unit yang memang bisa kontes head to head lawan Cici. Makanya nih dia mau match upnya pakai apa? Arlot kan? Lapu-lapunya di band. Harusnya antara Arlot ataupun Mobius. Glue gimana Glue? Blue agak sedikit susah sih dari mungkin kalau dia pick Blue mungkin cicinya akan jadi EXP tetap. Ya atau Xbox. Export damage lagi ya. Ya. Oh, bisa aja sih sebenarnya. Obvious, Arnold, Blue, Xbox ya. Pilihannya kesana. Kalau efek sisi gede banget, Teris lah mungkin. Tapi Cici gampang banget keluar. Ya, bisa di kiting, gampang lompat dengan bounce-nya. Iya, gol itu ditaruh di akhir sih. Bagus banget. Clouds, nah itu dia. Oh, 2-3 striker. Dan badan sih harusnya. Dicok lagi. Wow, 4 strikernya. Gue ngerasanya mungkin dia mau ke arah Granger Benedetta sih. Atau Granger pun sebenarnya masih oke. Cari yang aman ya. Kayaknya Granger agak ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Gue feeling gue ke arah 2 fighter malah si Alter Ego ini. Oh, kalau Bennett oke. Bennett gue Bennett, lumayan setuju. iya. Atau cicinya ke arah gol, ambil lagi Alice. Oh Alice ya betul. Cicinya Alice. lempar gol tapi. Make sense. Atau kemana Nino? Damage lagi Arlot. Chow. Chow, single Luas target. ya? Kayaknya Single kurang, target. kurang
kurang follow gak sih? Gue lumayan oke ke Arnold. Karena mereka butuh sesuatu yang memang cukup mandiri juga ya. Oke, tapi kalau bicara mau fighter pun Ruby masih oke. Arlot, 2 fighter betul. Iya. 2 fighter Arlot. Iya. Berarti ini sangat mengandalkan Hayabusa nanti untuk menjadi damage dealer utama. Aku alter ego. belum ditanya. Tapi omong-omong ke Alter Ego, Tonic, Onyx. dan Chico. Sebenarnya karena udah ready Onyx, jadi memang Onyx harus menang juga. Oke, kalau gitu kita akan langsung melihat ini dia upper bracket final bersama Pakulo dan juga Owl. Yap, terima kasih our panelists. Kita akan memulai sesaat lagi. Game yang keempat. Akankah menjadi kemenangan untuk Onyx dan memberikan 1 tiket? Atau malah Alter Ego akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Alright, kita akan lihat sama-sama masih di match point untuk Onyx. 1 langkah lagi untuk mereka bisa melaju ke grand final. Dan upaya dari Alter Ego untuk menyamakan kedudukan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja nice big 2. Kita berangkat menuju ke game yang keempat. Let's go! Let's go! Game yang keempat. Masih dalam rasa yang deg-degan pastinya ya. Karena Onyx udah tinggal 1 lagi kemenangan. Dan kesempatan dari Alter Ego tersisa 1 game saja. Terlihat bagaimana kali ini dengan adanya Cici Gold Lane di tangan dari Arfi dan Nino. Kembali dengan kemunculannya bersama dengan Arlot. Tapi Keyboy bermain cukup agresif kali ini dengan membawakan ke arah Hilda. Dengan setan emblem yang kita intip juga ada trail yang tersemat tapi tabrakan terjadi. Oke, Alek terjebak kali ini tapi tidak untuk waktu yang lama. Setidaknya masih bisa mengamankan tadi karena 1 Little Wanderer dan juga Quad Shadow yang dimiliki oleh Yasuke cukup baik di awal pertandingan. Oke, tapi Aleknya juga udah mulai tergerus tapi Sans. Hati-hati, akan keadaan Unbreakable yang connect tapi terlalu jauh dari jangkauan. So far masih cukup aman dari kedua belah tim yang sama-sama agresif untuk bagaimana mereka adu otot nih di landing phase-nya masing-masing. Oke, tabrakan kembali terjadi Arfi. Ini agak sedikit harus ngalah dulu ya harusnya dari Skylar. Agak sedikit harus lebih mundur, perlahan, tarik ulur, Kate lagi. Tapi membuat dari adanya sosok Hilda ini yang harusnya biasanya kita ngelihat nemenin Yasuke ya. Sosok assassin untuk bisa diganggu dari pola farmingnya. Tapi so far so good. Yasuke belum mengalami gangguan yang cukup berarti. Yep, di bagian bawah Kairi sudah menampakkan wujudnya. Ada 1 wave minion tadi. Mulai digerus juga, namun di tempat yang lain Turtle akan muncul sesaat lagi. Oke, Turtle Yasuke. Hati-hati wait. Wait, the Quad Shadow tadi udah langsung dikeluarkan. Lo. Yasuke what? Wow. Itu dia, balik lagi ke Quad Shadow depan dan ternyata sudah mulai ditungguin. Dan akhirnya membuat dari kesempatan mengeksekusi Turtle pun tertutup untuk Alter Ego. Ya, apa yang dilakukan di awal game barusan membuat Alter Ego kehilangan benefit. Dan Onyx akan mampar mulus perjalanannya kemungkinan. Iya memang tricky banget ya Quad Shadow kalau emang udah habis ada-adanya tuh kayak gitu gak bisa pulang lagi dengan selamat. Dan akhirnya early yang dipegang oleh Onyx untuk saat ini 1 point kill, 1 turtle menjadi tabungan yang cukup baik pastinya. Melihat juga Alek di sini masih ketahan di level 3. Belum ada inisiasi berlebih tapi Keyboy. Oke, Keyboy lain menjadi incaran tapi Quad Shadow kembali tadi diperlihatkan. Yasuke dengan level 5-nya harus kembali melakukan farmingan sementara kita lihat dari Kairi, sudah ada setup posisi yang begitu baik dan monster jungle yang diambil. Yap, karena Yasuke damage-nya masih belum cukup ya. Tadi yang kena soalnya target ini langsung ke arah Keyboy. Yang bermain di dalam area rumputan tapi 1v1. 1v1 situation, apa yang akan terjadi? Ada Alek tadi, Kairi. namun sekarang Yasuke dengan 1 Quad Shadow ataupun dari Shadow Kill membuat Yasuke malah harus langsung meregang nyawa tanpa ada bantuan tadi yang cukup. Yap, karena kalau ngeliat dari wow tabrak lagi kah? Gatot Kaca yang memang tadi mencoba untuk bisa backup tapi masih belum berhasil dan Retribution mengunci Orange Buff di luar. Oke. Apa yang terjadi? Wow. Hey, Kairi masih berhasil bertahan dan membuat Nino yang menghilang. Yap, dan hadirnya Lutfi membuat dari Nino pun menghilang. Petrify Gaming yang membuat sosok Arlot pun tidak bergerak sama sekali. Upaya dari Kairi tadi untuk bisa mencuri dan bahkan dia bisa selamat dengan pixel HP yang sudah hampir tidak terlihat. Tidak terlihat tadi oleh Gak sama sekali Pak. Tipis banget pastinya.
Tapi ya balik lagi dengan adanya sebuah kalkulasi yang cukup baik juga diperlihatkan oleh sosok Lancelot di tangan Kairi. Keadaan sekarang lagi didominasi oleh Onyx. 3 poin kill menginjak ke angka 2.200 gold yang sedang dipimpin Alter Ego. Membuat dirinya pun semakin kebingungan karena damage dealernya ini cuma ada di Yasuke. Yep. Secara nggak langsung hyper carry-nya gitu ya, walaupun memang Arlo, Cici punya damage. Tapi ya titik tumpunya semua farmingan bakal dikasih ke Yasuke dan Yasuke-nya udah ngeflop dengan 2 poin dead yang harus diterima dari awal. Yap, sebentar sekarang ada level yang berbeda juga antara Yasuke dan juga Lancelot ataupun dari Kairi. Phantom Execution tadi langsung dikeluarkan, sebentar sekarang ada Real One Man Flash sudah langsung terlihat pula. Langsung saja membuat sebuah barricade, membuat sebuah celah, membuat sebuah pagar untuk pemain Alter Ego tidak bisa mendekat dan Onyx semakin mendapatkan keuntungan begitu besar. Wah, Blazing Duet dibuka untuk mengusir Arvi, Ya. melakukan clear wave minion juga walaupun ya kalau kita lihat ini memang ditekan terus-terusan sama Arvi. Tapi so far Skylar-nya masih bisa bertahan juga. Keyboy mengganggu seadanya, dia mencari informasi sebanyak-banyaknya, menjadi hantu yang harus dihadapi oleh Alter Ego. Tapi Nino ditabrak. Ada Petrify tadi dikeluarkan, Phantom Execution tapi masih bisa bertahan. Bahkan sekarang Nidonya masih berusaha untuk bisa menggocek. Apa yang akan terjadi? Nino masih bisa selamat. Traction Pulse dan Suns yang menjadi eksekutor. Namun di tempat yang lain mereka mencoba untuk bisa melakukan hal sama tapi malah hampir saja mendapat kerugian tapi setidaknya ada satu lagi. Alter tadi bisa langsung dihilangkan. Yap, dengan adanya Avatar of Guardian tadi men-trigger ke Battle Mirror Image Skylar. Walaupun dia selamat dari serangannya Avatar of Guardian tapi tidak dengan Shadow Kill dan Keyboy harus terpaksa untuk mundur karena perlu diperhatikan lagi karena Onyx dia nggak punya frontliner secara pasti loh. Roamer mereka adalah tipikal yang memang yang damage juga. Yep. Gak yang terlalu sustain kalau bermain mungkin nantinya di area rumputan. Wow, Alter Ego berusaha untuk mencari trade sebaik-baiknya dan 1v1 dari kedua belah XP laner. Wow, final slash dikeluarkan pula tapi Lutfi masih ada Black Dragon Form yang memang di standby kan apabila dirinya terancam namun dihadapi. Apa yang akan terjadi Jume? Flicker tepat waktu. Yap, karena itu adalah combo yang begitu mematikan ya. Traction Pulse, Starlight Beam, ditambah ke Kairi. Dan sekarang connect kah? Namun Kairi masih bisa pergi dengan mekanikal yang sangat-sangat tinggi dari Kairi. Lincah banget. Lincah banget. Sama ini dua jungler muda yang pastinya punya mekanik cukup tinggi. Sangat-sangat tinggi bahkan. Beradu dan susah banget buat nangkep Kairi loh dari tadi. Masih 0 poin death juga yang ada di tubuh dari Kairi untuk saat ini. Hijume menggunakan satu warrior boots untuk sekarang. Karena terlalu banyak yang bisa nabrak ke arah dirinya terutama untuk Skylar dan juga Lutfi plus Kairi. Keadaannya tidak baik-baik saja untuk Alter Ego sekarang. Tapi apakah Turtle ini akan menjadi sebuah pembeda? Karena mereka sudah setup duluan. Yap. Keyboy berada dalam rumputan, ketahuan posisinya. Traction Pulse tadi dikeluarkan, gak connect ke arah Hijume. Ingat Hijume tidak ada flicker. Mungkin Black Dragon Form ataupun dari satu Blazing Duet bisa saja langsung nge-trigger semuanya. Dan depannya berbeda. Yasuke down. Bahkan untuk kali ini serangan begitu baik. Dan ini dia. Ada satu Black Dragon Form tadi udah langsung dikeluarkan. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Keuntungan begitu banyak didapatkan. Tapi Lutfi gila banget sih. Ini bisa langsung connect ke arah Yasuke. Petrify yang on point. Ngebuat akhirnya 3 poin death harus ditelan oleh Alter Ego. Dan membuat Perfect Turtle diamankan oleh Onyx. Bermodalkan dengan ada Fury Hammer. Dengan Queen Swing. Membuat dari Lutfi semakin leluasa lagi untuk tabrak ke belakang. Tapi Kairi mencoba untuk bisa melindungi area dari outer turret yang ada di bagian bawah. Tapi Alek masih ada Avatar of Guardian, masih cukup santai. Oke, masih aman lah ya. Walaupun tadi terkena traction pulse di depan keramaian juga, di depan muka langsung gitu, ditabrak. So far masih aman untuk Alter Ego, walaupun ya mereka mengalami kerugian yang cukup banyak juga. Outer turret, top lane, bottom lane udah mulai hancur, middle-nya juga udah mulai ditabrak. Dan Onyx, mereka masih coba untuk memaintain bagaimana keunggulan yang mereka miliki. Final Slash hanya untuk bisa mengecek area rumputan. Sekiranya ada siapa yang nantinya akan bisa memberikan serangan kejut di area rumputan tersebut. Yap. Hijume. Di area mid masih cukup santai sejauh ini. Sementara sekarang Nino bersembunyi terlebih dahulu. Belum ada momentum yang benar-benar bisa diciptakan juga oleh Nino. Jadi mulai didorong sedikit ya oleh Arvi untuk bisa mendapatkan objektif berikutnya. Turret bottom lane yang sekarang sudah mulai dihancurkan. Dan nantinya Alek, Arvi, dan Nino yang akan bahu-membahu untuk bisa memberikan efek stop terhadap Kairi dan juga Skylar yang bisa banget untuk jump ke arah backline. The final stress. Mendapatkan ke arah dari Keyboy. Tapi masih ada
Pergerakan yang cukup cepat dilakukan oleh Kiboy. Dia berhasil untuk kabur. Yap, masih bisa kabur ya dengan movement yang cepat juga pastinya. Tapi cicilan-cicilan damage per second yang dimiliki oleh Onyx ini akan ngebuat Alter Ego terkikis. Dengan begitu masifnya juga. Alek udah mulai gak bisa nahan pastinya. Skylar yang tadi udah selesai dengan Demon Hunter Sword. Kairi bakal coba untuk ditarget. Akankah ada sebuah kejutan yang bisa dilakukan oleh Alter Ego? Namun informasi yang telah disampaikan membuat dari Kairi juga mempertinggi lagi bagaimana awareness miliknya. Ya, awareness begitu baik tadi barusan ya Ul ya. Info sih, harusnya dari info-infonya Wets, juga. Weh, Final Slash Suns. Ada flicker. Final Slash tadi sudah dikeluarkan sementara sekarang. Dari Lord tersebut. Belum menjadi milik siapapun. ya. Dan di sini Sam juga udah punya tadi flicker ya yang dikeluarin. Ada anti-grass juga untuk bisa kabur. Masih ditahan perlahan-lahan. Onyx, mereka akan melakukan adanya trapping. Siapa yang akan ditarget. Karena selalu Kiboy yang ada di depan. Dan Kiboy harusnya masih belum cukup dan Kairi menyelinap. Waduh, sakit banget tadi Tonrosnya tepat banget loh. Yap. Presisi. Waduh. Tapi Hijume di sini sangat-sangat meresahkan ya. Ya pokoknya resah lah dari Hijume-nya. Di belakang dia sangat-sangat banyak yang harus dia hadapi. Selain, wow, Final Slash miss. Oke, Final Slash habis. Apa yang terjadi? Baru starter pressure pun langsung dikeluarkan dan Nino yang sekarang down. Setelah Hijume ada berada di daerah yang cukup aman. Namun sekarang Lutfi-nya mulai maju lagi bahkan. Di tempat yang berbeda. Ada satu blazing dua dikeluarkan tapi Kiboy. Sedikit lagi tersisa. Skylar-nya down. Kairi-nya pun menghilang. Tapi Arpi masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saya sekarang Sun. Begitu menyakitkan Yasuke. Lutfi, satu terakhir. What? Yasuke menunjukkan bagaimana cara bermain dari Ebusan tapi Yasuke shutdown One from Kiboy. out tercipta. Tapi Yasuke setidaknya membalaskan dengan triple kill yang dia dapatkan. Menyisakan Kiboy sendirian walaupun dari Alter Ego mereka terwipe out. Tapi lihat goldnya. Ini menjadi tabungan yang pecah satu persatu. Dan perlahan akan membuat dari Alter Ego mempersempit gap yang mereka alami. Yep. Tadi gap sudah cukup jauh ya. 3.000, 4.000 sekarang balik lagi nih Ul. Ya, oke Final Slash Kiboy bakal ditarget kah? Yep. Wow, ini Alter Ego berani banget ya pastinya untuk bisa melakukan trade demi trade dalam keadaan yang tertinggal. Tapi itu yang memang harus dilakukan untuk mengejar segi ketertinggalan mereka. Tapi Lord sudah mulai coba untuk dicicil perlahan oleh Onyx. Yep. Yasuke tertinggal 2 level. Kairi level 15, sementara Yasuke masih level 13 dan sekarang waktunya berhasil diamankan oleh Kairi. Oke. Tapi Alek dan juga Nino mereka masih berdiri kokoh di area tersebut. Sementara Patro Guardian, apa yang akan dilakukan Alek? Tidak ada lagi Gak ada ya. source ability-nya. Yap, gak ada follow up damage juga untuk target tadi ke arah Lutfi yang memang kena dari Avatar of Guardian-nya. Sementara Lord akan dibiarkan terlebih dahulu di arah top lane. Final Slash-nya gagal. Final Slash gagal. Itu ya, momentum. Yang walaupun kita lihat dari Alter Ego mereka mempertahankan mati-matian outer middle turret agar tidak lebih leluasa lagi targeting dari Onyx untuk trapping. Tapi Lord di arah top lane ini masih menjadi PR besar untuk Alter Ego itu sendiri. Harus di-clear dulu walaupun dari Onyx mereka masih belum mampu ya untuk bisa mengawal Lordnya lebih jauh lagi karena fokusnya sekarang masih coba untuk menuju ke arah middle turret. Satu persatu pemain-pemain dari Alter Ego memberikan clear powernya juga. Walaupun sisa sedikit lagi HP-nya, tapi masih bisa dipertahankan. Walaupun ya ditukar dengan satu buah inner bottom turret yang sudah mulai dikikis juga oleh Onyx. Kembali mereda ya Ule. Network juga perbedaannya kembali naik. Oke. Setelah tadi berhasil mereka perkecil, tapi mau tidak mau dengan apapun yang terjadi ya inilah resikonya. Yap, Trinity attack speed dari Skylar juga udah selesai. Corrosion, Demon Hunter Sword, The Golden Staff dan harusnya item berikutnya akan menuju ke arah Winter Crown. Untuk bisa memberikan Blazing Duet tanpa khawatir terkena efek cancellation. Walaupun dia punya Purify, tapi belum ada poin kill sama sekali yang ditampung oleh Skylar untuk saat ini. Tapi masalahnya dari Alter Ego juga mereka sedang mencari jawaban gimana caranya menghentikan laju dari Kairi. Yang sangat-sangat bisa punya damage dan juga potensinya untuk tabrak ke belakang. Kali ini Alex sudah mulai memunculkan dirinya di arah tengah. Yap. Wey, Phantom Execution. Hijume dikejar. Sementara sekarang Nino Final Slash tadi connect karena 2 player sekaligus. Kairinya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Kairinya pun masih berhasil selamat. Sementara sekarang pertempurannya kembali diredam. Wah gila sih itu Onyx. Kairi tahu menggunakan adanya Alex sebagai batu loncatan dari puncture. Dan langsung masuk ke dalam rumputan depan. Dan akhirnya
terjadi adanya peperangan, namun lagi-lagi tidak ada poin kill yang tercipta satu sama lain. Memilih disengage saja, mengecek area rumputan dari Nino untuk saat ini belum ada target yang terkena. Wehey. Nyangkut Coach Shadow. Ke bawah, hati-hati ya, Battle Mirror Image yang siap, tapi Arfi bakal coba untuk ditabrak. 1v1 situation. Wah, Arfi masih memberikan perlawanan. Sakit banget damage-nya. Iya, Kertensko kena sih soalnya tadi ya. Hati-hati, Kairi juga harus mengkalkulasikan pastinya damage dari Arfi. Apalagi dia punya satu buah Vengeance juga. Skylar dan juga Sans yang harus memperhatikan di saat nantinya Arfi Vengeance-nya aktif. Karena dengan adanya damage per second, tapi dengan lagi-lagi satu buah Traction Pulse mencoba untuk membuka area rumputan sebelah kanan. Ada informasi yang telah disampaikan juga, tapi Onyx mereka akan mencari dan memberikan adanya damage sebanyak-banyaknya agar Alex tidak dalam keadaan prima di saat nantinya pun Lord akan ditarik ulur. Yep. Total damage sudah 30.000 tuh satu. Oh, 30.000 ya. Cicilannya terus-terusan ya. Terus. Berangsur-angsur. Udah kelar-kelar tuh cicilan. Waduh. Tapi sekarang Lord coba untuk kembali dipegang oleh Onyx. Yap, bisakah mereka mendekat? Yazuke masih berada dan sekarang Yazuke mendapatkan Lordnya. Pertempuran terjadi. Ninonya down. Vicky Boy terus-terusan memberikan sebuah damage dan juga mengganggu karena beberapa player. Namun sekarang coba lihat Skylar. Hampir saya menjadi korban. Tapi masih ada Winter Crown. Bahkan barusan terlihat ada Ludwig. Skylar menjadi korban. Wow, satu buah steal yang mahal Yazuke. Oke, Sans harus mundur. Mundur lagi. Skylar Lutfi yang menghilang. Sakit pun- banget. Wah, Oke, Tondros, Phantom Execution dan Arfi terus-terusan Dikejar. memberikan sebuah bara bahaya. Arfi. Wow. oh Yazuke gak ada kuat Shadow tapi ada Shadow Tapi Kill. masih ada Shadow Kill. What? Apa yang baru saja terjadi? Terlalu banyak mechanical gameplay yang terlihat. Arfi-nya maju lagi untuk bisa mengunci keberadaan dari seorang Sans. Oke, Sans benar-benar tertahan pergerakannya. Inner turret di area mid. Berhasil dirubuhkan pula. Wah, Alter Ego. Mereka bangkit, mereka dapetin momentumnya juga. Dan kali ini keadaan berbalik. Mereka yang berhasil untuk bisa menguasai objektif. Satu buah base turret dari Onyx di bottom lane hancur. Sebuah pencurian yang mahal banget dari Yazuke tadi, Pak Polo. Mahal parah itu, Mas. Tak ternilai, Pak. Itu tidak ternilai memperpanjang nafas gitu. Yap, satu buah retribution yang on point dari Yazuke. Membuat dari Alter Ego bukan cuma sekedar punya nafas, tapi chance mereka untuk bisa menyamakan kedudukan jauh lebih besar dengan sekarang gold yang mereka pimpin. Dan mengingat ini adalah match point, Onyx pun masih bermain hati-hati. Tapi ini peningkatan banget Pak dari Alter Ego. Di game pertama mereka tergulung habis. Game kedua. Di game kedua mereka bangkit dan kita disuguhkan dengan game yang panjang-panjang. Yep. Udah menit 17 lagi nih. Wow. Ini udah bentar lagi menuju Lord Evolve masalahnya ya. Udah mau menit ke-18. Onyx mereka masih mencoba untuk bertahan semampu mereka. Lane bawahnya sudah mulai coba untuk di-clear terlebih dahulu. Tapi freeze lagi-lagi dari Alter Ego membuat dari resource untuk Onyx pun mereka terbatas sekali untuk bagaimana bisa melakukan farming. Dan menambahkan pundi-pundi gold untuk bisa mendapatkan item-item yang mereka butuhkan. Yep. Lord kali ini berada di dalam landing yang cukup dekat. Walaupun bolong dari Onyx. Tapi setidaknya mereka harusnya bisa menstabilkan itu. Hanya saja Alter Ego momentum seperti apa lagi yang mereka ciptakan sampai sekarang. Arfi harus mundur terlebih dahulu. Purple buff akan diambil lebih dahulu. Yap, combo Cici Gatot ini jangan lupakan ya. Sangat-sangat mengerikan. Apalagi di belakangnya ada area of effect yang besar sekali dari Reroll Manipulation. Walaupun potensi dari Skylar yang mungkin bisa langsung tabrak ke arah belakang menuju ke arah Hijume. Tapi apakah sanggup untuk Skylar bisa mendeliver damage secara optimal? Yep. Karena Keyboy sekarang masih mencari informasi. Mengendap-ngendap di area rerumputan. Membiarkan lane atasnya di-clear terlebih dahulu. Tapi Alter Ego harusnya mereka juga nggak bakal komit langsung menuju ke arah Lordnya. Yep. Mereka akan cari fight-nya duluan. Mereka mencoba ya. Nah ini dia Oke, Konsil. itu dia Konsil. Keyboy langsung keluar dari tempat persembunyian sementara Arfi
Masih ada di bagian belakang, Arfi masih sama untuk bisa mengatakan DPC, ada Kiboy. Ada di barisan paling belakang, Kiboy akan menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi Kiboy masih memiliki sebuah importakan di dalam tubuhnya. Yang sekaligus sekarang lompat terbuka, dia langsung dikeluarkan dari konek tadi ke arah tubuh. Yang dimiliki oleh Lutfi dan ada satu blazing duet. Akankah berimpact? Sarjana, Skylarnya hilang. Untuk kali Kairi, baik jadi korban. Wipe up untuk kali ini karena mereka benar-benar mendominasi. Wipeout diciptakan di tangan Alter Ego. Dan kesempatan mereka menyamakan kedudukan terbuka dengan lebar. Karena masih ada satu wave minion di bottom lane yang akan dikawal oleh Alter Ego. Oke, game kelima is real. Game yang kelima akan segera kita saksikan. Match point tidak semudah itu untuk Onyx. Dan bahkan game yang kelima akan menjadi match point untuk keduanya. Dan semahal itu dan se-worth itu kedua tim ini untuk memperebutkan tiket Grand Final. Dan bahkan tiket M-Series. Oke, buat teman-teman semua, Alter Jam, Sonic,